Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amarna bismillah ma'isatina ilaihi sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Bani Umar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan subuh kali ini kita akan mengkaji tentang rahasia sukses di surah Al-Asr. Kenapa kita harus membahas surah Al-Asr? Karena sebentar lagi tahun 2013 akan berakhir, akan tutup buku. Sekarang bertanggal 28 Desember, berarti tinggal berapa hari lagi nih? 3 hari lagi ya. 3 hari lagi kita akan mengakhiri 2013 dan akan menyambut tahun 2014 yang perlu kita renungkan bersama-sama. Saat kita mengakhiri tahun 2013, apakah rapor amal ibadah, amal kebajikan yang telah kita lakukan sudah meningkat atau tidak? Gimana sholat jamaah kita, sholat sunnah kita, sholat wajib kita, ibadah sunnah, baca Quran, qiyamul lail, bantu saudara yang membutuhkan. Wajar saja kalau Allah senantiasa bersumpah dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa. Berbagai tafsir menyatakan, baik dalam tafsir Jalalain, makna Al-Asr itu beraneka ragam. Ulama menyatakan, ada yang menyatakan masa, ya seluruh masa. Tapi ada juga yang menyatakan ulama yang dimaksud dengan wal asri yaitu pertengahan waktu, yaitu di waktu asar. Wal asri ada lafaz, ada kalimat qasam, demi masa. Bahkan Allah telah bersumpah berulang-ulang kali dengan masalah waktu, wadduha, demi waktu pagi, wal laili idza yaghsha, wasamsi wadduha, dan seterusnya bicara tentang waktu. Bahkan Allah telah menegaskan ternyata waktu itu berbeda. Kalau kita berhitung pakai tahun Masehi sama tahun Islam, berbeda nggak hitungannya, Pak? Berbeda. Kalau tahun Masehi hitungannya dari mana? Peredaran matahari. Mulai pergantiannya 00 jam 12. Tapi kalau kalender Islam mulainya maghrib. Sudah berganti, berbeda. Wajar saja Allah telah menegaskan falikul isbah. Allah telah menyingsingkan waktu pagi menjadi malam. Wa ja'alal laila sakana, dan Allah telah menciptakan malam untuk beristirahat. Wa ja'alas samsa wal qamara husbana, dan Allah telah menjadikan matahari, bulan, husbana sebagai perhitungan. Ternyata yang Allah telah tegaskan dalam ayatnya, dalam firman-Nya terbukti minimal dalam perhitungan Masehi atau miladiyah nasional ada namanya perhitungan Islam Hijriyah, yaitu hijrah Rasulullah SAW. Sekarang sudah masuk bulan Safar 1435 Hijriyah. Sudah beberapa, kalau ibarat kita membuka lembaran dari bulan Muharram, Safar, hampir 2 bulan tuh sudah kita lewatkan. Bagaimana amal ibadah kita?
masih muda, mumpung diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan bencana kereta KRL komuter lain, Pak ya. Siapa yang nyangka mau kerja tiba-tiba meninggal dunia, banyak yang kecelakaan. Di Filipina gimana angin tuh? Topan Haiyan bulan Desember tahun 2006 juga kita masih ingat. Bencana di mana, Pak? Di Aceh, tsunami. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Mumpung Allah masih berikan usia panjang, makanya Rasulullah menyatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya apa? Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum mati. Ustaz Harun kalau boleh tahu usianya berapa sekarang? Ada 50 tahun. 29 ya. Anggaplah 30, sedikit lagi saja. Itu kalau kita berbicara tentang waktu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para dokter, kita hidup di dunia untuk istirahat yang paling baik berapa jam, Pak? Saya tanya Ibu. 8 jam, kadang-kadang ada sampai 24 jam. Anak libur gitu kan, jadi tancap gas gitu kan. Nah, coba kita lihat, kita hitung. 1/3 dalam satu hari kita pergunakan untuk kalau Ustaz Harun usianya 30 tahun, berarti tidurnya berapa tahun? 10 tahun. Kalau ada di antara hadirin yang usianya 90 tahun, ada nggak ya 90 tahun? Atau 60 tahun, berarti kita tidur dengan sia-sia selama berapa tahun? 20 tahun. Kita bekerja 8 jam, naik mobil kalau ke Jakarta macet dan sebagainya. Pertanyaannya, kapan waktu untuk beribadah? Wajar saja kalau Allah menegaskan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang merugi? Yang tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktunya dipergunakan untuk tidur saja, makan, minum. Kalau begitu tidak bedanya dengan binatang. Dalam surah An-Nahl Allah telah tegaskan, wal qad darabna li jahannama katsiran minal jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itu Allah telah tegaskan, kita diberikan usia oleh Allah. Perlunya kita merenung untuk menutup tahun 2013, mumpung masih ada waktu, kita tingkatkan amal ibadah kita. Setidak-tidaknya bagaimana kita membaca kalam Allah, membaca Al-Quran. Kita ingin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sendiri tidak pernah membaca kalam Allah untuk bisa berjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah. Telah menegaskan astajib lakum, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita biasa baca Quran, biasa berzikir kepada Allah, menurut para ulama telah menegaskan kita tidak perlu berdoa saja, Allah sudah mengetahui apa yang kita inginkan,
Alimul ghaibi wasyahada. Allah Maha mengetahui yang tidak tampak maupun yang kelihatan, yang kita sebutkan dalam hati kita saja. Kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Ya Allah, dalam usia sisa pensiun ini mudah-mudahan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara. Saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diingat, orang sukses itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan usia kita. Banyak yang orang usianya tua, sudah pensiun, tapi bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Khairun nas antahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat terhadap orang lain. Kita bisa renungkan itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pernah dengar Presiden Nelson Mandela? Barusan nggak pernah dengar ya, saya sebutkan. Nah, Nelson Mandela itu menjadi presiden di Afrika. Usianya 76 tahun. Kira-kira udah tua nggak? Pak, udah tua nggak? Udah tua, tapi menjadi presiden bisa bermanfaat bagi negara. Pemilik KFC, ada yang kenal pemilik KFC? Siapa Pak? Kolonel Sanders. Itu pensiunan angkatan laut. Usianya 66 tahun. Udah pensiun. Tapi dia memulai bisnis dan merekrut tenaga kerja yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu baru mulai usaha 66 tahun. Steve Jobs usia 21 tahun jadi kaya raya. Mahasiswa IPB ada namanya Elang Gumilang, usia belum sampai 20 tahun, 18 tahun sudah menjadi miliarder. Bahkan kalau kita melihat lagi, merujuk kepada sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, ternyata luar biasa, bisa sukses. Yang awalnya ikut dengan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak bawa apa-apa, tapi kok bisa kaya raya? Ternyata dia bekerja menjadi tukang kulit. Bekerja menjadi tukang kulit karena dia rajin terus menerus, uangnya banyak. Dia berpikir tidak hanya menjadi tukang kulit, tapi dia berbisnis berdagang. Ketika berdagang, ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf ini salah seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga, bisa dilihat dalam berbagai riwayat hadis. Apa amalan Abdurrahman bin Auf? Karena di dalam hidupnya senantiasa melakukan sedekah. Dengan bersedekah tidak harus menunggu kaya raya. Dalam keadaan miskin pun sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih usia panjang. Dalam surah At-Talaq ayat 7 Allah telah menegaskan, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Sayaj'alullahu usri yusra. Yang artinya barang siapa yang diberikan ujian oleh Allah berupa apa? Rezekinya paceklik. Rezekinya sedikit, tidak banyak, tidak sesuai yang diinginkan. Kalau kita ingin sukses, falyunfiq, maka suruh sedekah, infakkan harta. Mimma ata'allah, ingat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sayaj'alullahu usri yusra, Allah akan berikan kita yang awalnya sulit jadi mudah. As-shadaqah tudfi'ul bala, dengan bersedekah akan dijauhkan dari mara bahaya. Tapi lagi-lagi pada umumnya manusia malas untuk bersedekah. Karena kenapa? Dengan
dengan bersedekah bukan menjadi kaya raya, tapi menjadi berkurang harta. Kalau saya coba kita mulai berhitung, kalau bapak-bapak punya uang 4 juta rupiah, bersedekah 100.000 rupiah jadi berapa kira-kira Pak sisanya? Suaranya kemana nih? Ini jamaah banyak yang mengangguk-angguk ini. Jadi mengangguk-angguk itu ada maknanya nih Pak. Yang pertama karena dia paham jadi mengangguk-angguk. Yang kedua karena tidak paham tapi pura-pura paham. Tapi yang lebih hebatnya lagi, mengangguknya yang terlalu dalam itu ngantuk. Nggak tahu yang bapak-bapak yang mana modelnya ini. Ibu-ibu semuanya. Oh, tiga-tiganya ya. Nah coba kalau mau belajar Pak, mengkaji itu berat rasanya, ngantuk bawaannya itu. Apa sebabnya? Kalau kata ustadz banyak setannya ya, dikipas-kipasin. Tapi ada lagi Pak, bukan hanya itu yang dikipas-kipasin. Kenapa kita kalau menghadiri kajian pengajian sering ngantuk Pak? Karena keberatan pahala jadi berat, jadi ngantuk. Kembali, mumpung masih Allah berikan kita usia panjang, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matiku, diantaranya apa? Ada rezeki kita kalau ingin sukses. Kalau mau kaya raya diberikan rezeki yang sedikit, maka bersedekah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Imran, kalau kita ingin sukses, amalannya ada 3. Apa diantaranya? Kalau kita ingin memperoleh surga, karena manusia hidup di dunia itu ada 2 model saja. Ada yang gagal, ada yang sukses. Siapa mereka yang gagal? Mereka yang gagal hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia gak punya harta, tapi sombong. Kan? Gak pernah dia bersedekah karena kata sedekah hanya orang kaya saja. Padahal bersedekah dalam arti nyatakan mengucapkan tasbih subhanallah dikategorikan sedekah. Baca takbir sedekah. Baca tahmid itu sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha yang menyatakan bahwa kalau kita bersedekah tidak harus dengan harta. Membaca takbir, tasbih itu dikategorikan sedekah. Bahkan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Umpamanya ada beli batu yang besar, kita singkirkan termasuk sedekah. Wa tumidul ada as-sadaqah. Karena orang miskin demo kepada Rasulullah. Jadi bukan hanya para karyawan aja yang demo biar gajinya naik. Ternyata orang miskin demo kepada Rasulullah. Zahaba ahli nusur ila Rasulullah SAW. Kenapa demonya? Orang miskin bilang, ya Rasulullah, orang kaya bisa beramal soleh sebagaimana yang kami telah lakukan, tapi kami tidak bisa melakukan seperti orang kaya lakukan dengan bersedekah. Ternyata Rasulullah menyatakan bersedekah tidak harus dengan materi, tapi diucapkan beramal kebajikan itu termasuk sedekah, termasuk berhubungan suami istri dengan ikhlas itu dikategorikan sedekah. Makanya nanti ibu-ibu kalau pulang, ayah yuk kita sedekah. Karena sedekah itu pengertiannya tuh, sedekah tidak harus dengan materi, dengan keikhlasan dan luar biasa dikategorikan sedekah. Karena asal katanya sedekah benar melakukan amal kebaikan.
Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, manusia pada umumnya merugi. Karena kenapa? Tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan dijelaskan, sahabat Rasul bertanya, apa maksud secara tersirat dalam surah Al-Asr ini? Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, Rasul menyatakan dalam sabdanya, di antara orang yang merugi adalah orang yang kafir, orang ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu memakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk bulan Islam. Hijrah tahun 1435 Hijriah. Makanya sudah kita pahami hijrah berpindah minal zulumati ilan nur. Dari kezaliman, dari aniaya ilan nur kepada cahaya. Hijrahkan jiwa kita minal maksiyah ila taa'ah, yang awalnya sholatnya boleh jadi ada yang bolong-bolong, maka ditingkatkan sholatnya, kualitasnya. Kita tingkatkan dengan sholat sunnah kita, baca Quran kita, qiyamul lail dengan zikrullah. Karena kenapa? Mereka yang umumnya merugi, mereka tidak melumuri lisannya dengan zikrullah. Coba kalau bapak-bapak naik mobil, ada yang orang ngerem mendadak. Kalau bapak-bapak nggak pernah mengucapkan zikir, kira-kira apa yang keluar, Pak? Waduh, buset dah katanya. Ragunan keluar, Pak. Asu gancu gitu ya. Naudzubillah. Itu karena kenapa? Lisan kita tidak dibiasakan untuk berzikir. Astagfirullahaladzim. Almarhum Gus Dur dulu pernah menulis dan dia bercerita. Dia membuat kisah suatu ketika ada antrian tuh di surga. Ada antrian orang masuk surga. Di antaranya apa? Supir angkot. Ustadz demo. Kenapa yang masuk surga duluan ya Pak? Supir angkot. Supir metro mini, supir apa lagi kuartas 5. Oh ternyata dijelaskan. Karena supir angkot bukan hanya menyeru, tapi langsung mengingatkan kepada penumpang untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena ngebut ya. Ngebut coba. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu kan akhirnya tidak yang bisa masuk surga. Kalau Ustaz, ayo kita berzikir, belum tentu kadang-kadang tidur. Nah, ini dia model kadang-kadang bisa kita lihat orang yang berzikir hatinya menjadi tenang. Dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 28 Allah pun telah menegaskan, kalau kita ingin sukses bukan minal khasirin, orang-orang yang merugi, maka kita perkokoh iman kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengibaratkan siapa mereka orang yang merugi, yaitu Abu Jahal yang mengingkari akan kenabian. Illal ladzina amanu, kecuali hanya orang-orang yang beriman. Orang yang berimanlah orang mereka bukan merugi. Ada kalimat illah, kalimat mustasnayat, pengecualian. Tidak semuanya orang merugi minal khasirin, tapi mereka orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah mudah melakukan amal soleh wa amilus sholihat. Tidak perlu diminta, sudah pasti diberikan. Termasuk dalam bersedekah tadi Pak, 4 juta gaji bapak bersedekah 100.000 rupiah, jadi berapa hasilnya? Tadi belum dijawab kan ya? 3.900.000 rupiah. Itu dalam hitungan matematik biasa. Tapi kalau matematik sedekah, hasilnya bukan 3.900.000, tapi berapa hasilnya? 4.900.000 rupiah. Dari mana nih hadirin hadirin? Ada yang tahu dari mana? Kita sedekah 100.000,
juta tadi? 900. Oh jadi hitungannya berapa? 4 juta 900. Dari mana nih kira-kira? Nah, Allah mengajarkan amal kebaikan minimal 10 kali, maksimal 700 kali lipat. Bisa dicek nanti dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalih. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan termasuk bersedekah akan diganjarkan oleh Allah 10 kali lipat. Tadi sedekahnya berapa Pak? 100.000. Kalau dikali 10 berapa? 1 juta. 1 juta tambah 3.900.000 jadi berapa? Jadi 4.900.000 rupiah. Kalau kita hitung pakai 700 kali lipat, maka hasilnya bukan 4.900.000 rupiah, tapi 73.900.000 rupiah. Dari mana tuh Pak? 100.000 dikali 700 kali lipat, jadi 73.900.000 rupiah. Karena kenapa? Ini sedekah dari hitung-hitungannya. Kalau kita tidak mengimani, maka kita termasuk ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ganjaran 700 kali lipat nanti bisa cek dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ammatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu man yasha ila akhirih. Jadi orang yang bersedekah itu ibarat dia menanam satu biji tumbuh 7 jadi 100, jadi berapa? 700 kali lipat. Ini bukan teori saja, prakteknya banyak kalau kita rasakan. Kalau bapak-bapak punya uang di kantong bapak ada 100.000 rupiah, ada 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah, jujur buat sedekah berapa duit Pak? Jujur Bu, kalau dia cari lebih kecil bukan 1.500. Ya Allah, pelitnya manusia gitu ya. Nah ini coba bandingkan Pak dengan bapak-bapak yang merokok. Kan ada yang rokok, satu rokok berapa? 15.000 rupiah, anggaplah 10.000 rupiah. Coba kita hitung, satu hari berapa? 10.000 rupiah dikali 30 berapa? 300.000 rupiah dikali setahun 12 bulan berapa? 3.600.000 rupiah. Itu baru beli rokok, bahkan ada yang sampai beli 3 bungkus satu hari Pak. Coba kalau sedekah Pak, anggap sholat Jumat di Masjid Bani Umar karena 1.000 rupiah seminggu apa sebulan ada 4 kali, anggap lah 4 ya. Berarti kita sebulan sedekahnya berapa Pak? 4.000 itu kalau ingat. Sedekah 4.000 rupiah setahun, 4.000 dikali 12 berapa? 48.000 rupiah. Sedekah berapa Pak? 48.000 rupiah. Rokok 3.600.000 rupiah. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok 3 juta. Ya Allah, coba sekali-sekali kita rubah. Sedekah kita tingkatkan. Orang dijelaskan dalam surah Al-Imran, kalau kita ingin memperoleh kesuksesan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ternyata surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Apa amalan orang yang bertakwa? Di antaranya alladzina yunfikuna bisarra'i wa dharra. Mereka yang infakkan hartanya bukan hanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan paceklik, nggak punya uang pun sangat dianjurkan untuk bersedekah. Nggak usah jauh-jauh tadi, Bapak yang awalnya 1.000 rupiah kita rubah lah jadi 10.000 rupiah. Ustaz Harun, mohon maaf, jamaah di Masjid Bani Umar kalau Jumatan biasanya berapa ratus?
1000 orang. Kalau 1000 orang dikali 10.000 berapa nih? Hah? Berarti 10 juta. Masjid Bani Umar dalam satu Jumat 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Sebulan 40 juta rupiah. Kalau pendapatan seperti ini 40 juta rupiah, Masya Allah, bisa makmur semuanya itu. Imam kasih 1 juta rupiah, khotib 1 juta rupiah. Kalau imam dikasih 1 juta rupiah, jam 5 pagi udah nyampe mau khutbah Jumat, karena senengnya diperhatikan. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya Abdul Rahman Sudes dan saya Suret dan sebagainya, ternyata mereka digaji oleh pemerintah jadi imam. Dalam berbagai data, dalam situs dijelaskan gajinya kurang lebih 1 bulan 150 juta jadi imam masjid. Kalau di Masjid Bani Umar alhamdulillah. Kalau masjid kampung Pak digaji gak kira-kira? Ya Allah, wajar aja. Kalau di Masjidil Haram itu karena digaji bacanya panjang-panjang. Habis Fatihah udah tabarok, udah baca Al-Baqarah. Nah kalau kita di masjid kampung-kampung, karena tidak digaji, tidak ada penghargaan dari umat Islam, akhirnya bacanya ikhlas saja Pak, ikhlas. Zuhur ikhlas, asar ikhlas, maghrib ikhlas, isya. Nah kata malaikat, ini pasti nih Ustadz Harun bacanya surah Ikhlas aja nih. Udah langganan. Ya Allah, tapi alhamdulillah kalau Masjid Bani Umar lah nggak perlu pakai surah Ikhlas ya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah udah tenang. Karena dilumuri lisannya dengan zikir, dia baca kalamullah. Jangankan dia bermunajat, berdoa, mengangkat tangan, tidak perlu angkat tangan saja, cukup dalam hati, ya Allah, kabulkanlah doa hamba, itu langsung dikabulkan oleh Allah. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang pengemis. Dia mencari pekerjaan nggak bisa, kemudian dia menjadi pengemis, pengangguran. Akhirnya dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki bisa makan sore ini karena dari pagi belum makan. Dia lewat ke depan toko, tapi dia nggak minta, lewat saja. Tapi karena dalam hatinya dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya mau makan minimal 10.000, ini mau makan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemilik toko manggil, Pak, sini Pak, nih saya kasih uang 20.000. Alhamdulillah. Nah dalam hati yang memberikan uang pemilik toko itu, dia bermunajat juga kepada Allah, ya Allah, saya sedekahkan uang 20.000 rupiah. Beberapa bulan yang akan datang saya akan menikahkan anak saya, walimatul yang nikahan namanya walimah apa Pak? Walimatul urus. Tapi duitnya baru 75 juta nih. Masih ada berapa lagi? 25 juta. Dia tidak mengucapkan, diberikan ikhlas. Rupanya dia bukan hanya jualan sebagai pemilik toko, tapi dia kerja. Di sela-sela kerja dia menunggu toko. Rupanya bosnya dengar bahwa ini karyawan yang teladan, karyawan yang baik, mau ada acara hajatan. Akhirnya dibantu sama bosnya 25 juta, nggak berhitung. Nih saya bantu, mohon maaf, 25 juta rupiah. Bosnya bilang kepada karyawannya, mohon doain ya, saya mau beli saham nih. Mau beli saham harganya 1 miliar, tapi baru ada 500 juta rupiah. Doain biar supaya ada, wallahu alam dari mana ini, apakah dari pinjaman atau apa. Ternyata
dapat pinjaman 500 juta, jadi beli saham gitu. Kalau saya tanya, kira-kira doa yang paling bagus yang mana nih Pak? Yang bos, yang pemilik toko, atau yang tadi itu pengangguran itu? Yang mana kira-kira? Bu, ibu, mana suaranya nih? Ibu, bau-bau. Nah, kira-kira yang mana bisa taruh? Hah? Yang mana semuanya? Coba kita lihat, kalau dari segi materi yang paling bagus bos ya. Mintanya berapa dia? 500 juta, dikasih 500 juta. Kalau yang punya hajatan, butuhnya berapa dia? 25 juta, dikasih nggak? Allah, dikasih. Nah, kalau dari segi uang memang bos yang paling diharapkan, tapi harapannya kalau kita berdoa, tidak hanya doa kita yang dikabulkan, tapi diberikan oleh Allah seperti pengemis tadi. Dia butuhnya berapa Pak? Dikasihnya berapa? 20.000 rupiah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunasiruhu lil yusra. Dalam surah Al-Lail Allah telah tegaskan. Adapun orang yang memberi, orang yang bersedekah, zakat, infak, wakaf dan lain sebagainya, karena apa? Wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah akan mengganjarkan pahala bukan hanya di akhirat kelak, tetapi di dunia juga. Harapannya kita memperoleh sukses. Kalau tadi gagal, ada yang di dunia gagal, ada yang di akhiratnya juga gagal. Harapannya apa? Ada juga mereka yang sukses hanya di dunia saja, memiliki harta, jabatan, wanita yang cantik, tapi dia tidak memperoleh ketenangan, ketentraman dalam jiwanya, sehingga banyak yang frustasi bunuh diri. Ada juga yang mereka sukses di akhirat, menjadi petapa, tapi tidak sukses di dunia. Islam bagaimana menginginkan kepada umatnya tidak hanya bahagia dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran telah diabadikan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kalau bapak-bapak ada yang istrinya 2, yang satu hasanah markonah demo, sholat jamaah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bang, markonah kapan disebutin? Pasangan hasanah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah berikan ujian dalam berupa musibah, bencana alam, kegagalan, maka mudah untuk sabar, mudah untuk tenang. Kenapa? Karena banyak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sukses ternyata berangkat dari cacat fisik. Para ulama-ulama bisa kita lihat, walaupun cacat fisik tapi bisa menorehkan ilmu yang bermanfaat. Pengarang kitab tafsir Al-Qassam, Syekh Jamasari, tangannya buntung tapi membuat tafsir Al-Qassam. Al-Imam An-Nawawi dalam biografi dinyatakan orangnya nggak tinggi dan ada cacat jarinya, tapi menorehkan hasil yang luar biasa, bermanfaat. Kadang-kadang kita berburuk sangka kepada Allah saat Allah berikan kekurangan, anak kita ada yang cacat dan lain sebagainya. Yang belum lama ini ada yang ditayangkan di hitam putih gitu. Ada anak yang baru lahir, tangannya tidak punya, kaki doang, tapi Allah berikan ilham, dia
banyak keahlian-keahliannya. Bisa main musik, bisa melukis, bisa apa, bisa berprestasi. Sering kita berburuk sangka kepada Allah yang Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 116. Wa asa an taqra'u shay'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu kita benci padahal itu baik buat kita semua. Wa asa an tuhibbu shay'an, boleh jadi kita cintai wa huwa syarrul lakum, dan itu baik bagi kita, tapi belum tentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu tuh ada tuh, kalau raja, panglima tuh kerjaannya berburu. Alkisah ada raja dengan panglima berburu. Ketika berburu, rupanya hujan besar. Ketika hujan besar, karena lapar, karena dia tujuannya adalah berburu rusa, akhirnya berpencarlah tuh raja, panglima, dan prajuritnya berpencar. Karena panglimanya lapar, dia lihat tuh di semak-semak itu bergoyang-goyang. Biasanya kalau goyang-goyang kan ada binatang, Pak ya. Rupanya dipanah langsung, tidak melihat lagi. Dilepaskan busur panah. Ternyata bukannya rusa, tetapi apa? Adalah raja. Raja marah dari gelapan. Raja marah luar biasa. Akhirnya tidak jadi perburuan, pulang ke kerajaan, diadili panglima, di penjara. Beberapa bulan berikutnya raja tidak bawa pasukan banyak, hanya raja dengan prajurit yang ada. Kurang lebih ada 5 panglima di penjara. Ketika datang ke suku Indian sedang berburu, rupanya ditangkap sama suku Indian. Ketika dia tangkap sama suku Indian, dia kan suka makan itu ya, daging manusia, disop, diapain. Semua prajuritnya habis dibunuh. Pas giliran raja ingin dibunuh, ingin disop, kata kepala suku Indian, jangan dulu, jangan dibunuh dulu. Coba lihat cacat atau enggak. Karena bagi mereka kalau yang cacat itu tidak boleh untuk persembahan. Akhirnya raja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia berburuk sangka kan, Pak ya? Tangannya apa? Kena panah buntung. Berburuk sangka, akhirnya marah. Panglimanya di penjara. Tapi akhirnya dia bangga, seneng. Seluruh prajuritnya mati, tapi dia hidup, dia pulang. Kemudian dia datang ke penjara, ucap syukur kepada panglima, untung tangan saya buntung. Kalau tangan saya tidak buntung, saya akan mati di sopi sate. Panglima pun bersyukur, untung saya ditangkap di penjara, jadi masih aman. Betul nggak Pak? Nah ini yang sangat penting berarti saat kita akan mengakhiri tahun 2013, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bersyukur kepada Allah, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kenapa? Kalau lihat ke atas, kita tidak akan bersyukur, akan ingkar, akan tidak bersyukur kepada Allah. Tapi kalau lihat ke bawah, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu alla taqdiru ni'matallah. Karena kenapa? Kalau kita tadi lihat kepada orang yang di atas kita nikmatnya, dalam tetangga ibu tidak mau tetangganya itu lebih kaya dari ibu. Biasanya ibu pusing. Kalau ibu-ibu punya gelang, tetangganya gelangnya itu lebih besar dari dia. Gedenya segede pelek beca, pusing. Tetangganya beli ganti mobil Alphard setruk. Ya Allah. Karena kenapa? Melihatnya bukan ke bawah, tapi lihatnya ke atas, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur itu tidak harus dengan hanya hati saja. Saat kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak hanya ucapan alhamdulillah saja, saat kita makan alhamdulillahirabbil alhamdulillahi at'amana wa saqana. Saat kita buang hajat bersyukur alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wafan. Bukan hanya dengan hati kita, dengan lisan, tetapi saat kita mendapatkan rezeki ada hak orang lain yang wajib kita berikan dengan awamilus sholihat, dengan mengerjakan amal saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan siapa simbol orang yang beriman sahabat Rasulullah. Kita harus meniru Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia orang yang pertama kali mengimani akan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa amilus sholihat, kita bisa belajar dengan Umar bin Khattab. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Anit ta'ah wa tanha 'anil ma'siyah, dan mencegah dari maksiat dan yang diharamkan. Bisa contoh dengan Utsman bin Affan. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Bisa belajar dengan Ali, bagaimana Sayyidina Ali mengganti Nabi posisi saat mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu luar biasa nyalinya, butuh pilihan. Wajar saja hadirin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman satu diuji oleh Allah dengan bencana, dia mudah tenang. Tapi Allah menegaskan ternyata ujian Allah, musibah Allah tidak hanya dengan kegagalan, musibah, bencana alam. Bahkan Allah uji dengan keberhasilan. Allah uji dengan kesuksesan, kecemerlangan dalam karir. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur, atau justru adalah sombong bahwa usahanya itu dari dirinya sendiri? Kita bisa belajar dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sombong saat mendapatkan harta, jabatan, kenikmatan, istri yang cantik. Nabi Sulaiman menyatakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada min fadli rabbi, ini semuanya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, Allah ingin menguji kita. Allah ingin menguji saya, kata Nabi Sulaiman yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ashkuru am akfur, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau orang yang ingkar akan nikmat Allah? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur bukan untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri. Orang yang kafir mengingkari juga untuk orang lain tapi buat dirinya sendiri. Fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ibu, kalau ibu rajin bersyukur, rajin memuji suaminya, akan ditambah uang belanjanya, betul apa tidak? Kalau bapak-bapak rajin memuji istrinya, akan ditambah servisnya, betul? Kita bukan untuk orang lain. Kalau kita baik terhadap tetangga kita, umpamanya kita punya makanan, kita bagi tetangga kita buah-buahan, makanan, minuman, enggak pamrih. Suatu saat tetangga kita akan memberikan. Yang Allah tegaskan, hal jazaul ihsani illa lisan, pasti orang yang melakukan amal kebaikan dia akan menuai kebaikan pula. Termasuk hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendapatkan kenikmatan harusnya kita bersyukur. Saat diuji kita bisa belajar dengan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub kaya raya, diuji dengan digoda oleh setan, dibakar harta kekayaannya, tetap dia berdakwah, tetap berzikir, tetap tenang, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah uji dengan penyakit yang tidak ada obatnya, dilumuri badannya semuanya dengan belatung. Sampai Nabi Ayub berdoa, ya Allah, tidak apa seluruh wajahku, badanku semuanya dilumuri belatung, asal jangan hatiku dilumuri dengan belatung. Betapa sabar minas sabirin Nabi Ayub alaihissalam. Belatung ada yang jatuh, diambil, ini tempatmu. Kira-kira bapak bisa nggak seperti Nabi Ayub? Sulit rasanya, tapi kalau kita mencoba, insya Allah akan bisa.
Bahkan kalau kita ingin belajar kesuksesan, bisa belajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajar aja kalau Allah telah tegaskan dalam surah Al-Mumtahanah. Allah telah tegaskan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya teladan bagi kita semuanya. Untuk apa? Pelajaran melewati kegagalan, bisa memperoleh kesuksesan. Nabi Ibrahim bagaimana nggak diuji oleh Allah? Dalam usia 1 abad kurang, menurut riwayat yang lain menyatakan 84 tahun, 87 tahun nggak punya anak. Saya kira kuatnya kita. Tapi Nabi Ibrahim tetap bersabar. Rabbi habli minaz sholihin. Nabi Ibrahim berdoa. Bukan hanya itu saja Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kaya raya. Di dalam kitab Miskatul Anwar, karya Al-Imam Al-Ghazali, dinyatakan bahwa Nabi Ibrahim pada masanya itu kaya raya luar biasa. Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, kambing, 300 ekor sapi, sampai 12.000 ekor onta. Kira-kira kalau orang punya 12.000 ekor onta, ayah nggak mengira. Kalau sekarang Masya Allah, Nabi Ibrahim kaya raya, tapi nggak sombong, tetap dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih parah lagi, hadirin dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu disuruh pilih cinta kepada keluarga atau suruh berdakwah. Akhirnya istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan. Bukan hanya sampai situ saja, disuruh pilih apakah menyembelih Nabi Ismail sayang cinta kepada Allah atau cinta terhadap anak. Sehingga kita bisa belajar Nabi Ibrahim itu orang tua yang sukses. Ketika mengeksekusi kegiatan sesuatu yang berarti bagi anaknya, minta pendapat anaknya. Ini kan orang tua yang sukses. Bagaimana kita bisa belajar dengan Siti Hajar? Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekkatul Mukarramah dengan anaknya yang namanya Nabi Ismail, perbekalannya habis, minuman tidak ada. Akhirnya Siti Hajar lari dari Safa ke Marwah 7 kali, baru pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simbolnya apa? Siti Hajar tidak menyerah sebelum 7 kali. Dari Safa ke Marwah baru pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dalam menghadapi cobaan, dalam berbisnis, dalam apa saja, kalau gagalnya baru sekali 2 kali, jangan menyerah, minimal 7 kali. Adanya tawaf, berapa kali tawaf Pak? 7 kali. Kalau berhenti 6 kali, maka ibadah hajinya, umrohnya akan menjadi batal, karena termasuk dari rukun umroh. Simbol pesan buat kita apa? Kalau dalam menghadapi cobaan, Allah berikan ujian, musibah, bencana alam, dalam kegagalan, sekali biasa, 2 kali biasa, minimal 7 kali. Bahkan Thomas Alva Edison, dia gagal sampai 999 kali. Berhasilnya berapa? 1 kali. Makanya kan Thomas Alva Edison, manusia umumnya gagal, padahal selangkah lagi dia menuju kesuksesan, tapi dia berhenti, tidak melanjutkannya. Kalau kita naik sepeda motor, naik mobil, pernah nabrak nggak Pak? Pernah jatuh nggak naik motor? Sehari. Awal-awal belajar gitu kan, jatuh bangun. Artinya Pak, mental gagal sudah biasa. Kita bisa lihat anak kita, cucu kita yang usia 1 tahun mau belajar berjalan, boleh jadi jatuh, benjol, tapi nggak menyerah. Dalam semangat surah Al-Asr ini, kita harus menjadi orang yang sukses. Tidak hanya di dunia, melainkan di akhirat. Wabtaghi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita suruh cari kebahagiaan. Allah bilangnya bukan hanya dunia, akhirat dulu. Wala tansa, jangan lupa. Bahasa Jepangnya wakarimasen, bahasa Inggrisnya don't forget, bahasa Jawanya ojo lali. Jangan lupa nasibaka minad dunya, nasib kita di dunia. Kalau ingin berhasil, yaitu tadi, kalau jadi pengusaha yang memiliki jiwa entrepreneur dengan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi, menjadi berhasil.
Abdurrahman bin Auf itu sukses, dijamin oleh Allah masuk surga. Karena kenapa? Luar biasa bersedekah 40.000 dinar. Satu dinar kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau dikali 40.000 dinar emas dikali 4,25 gram emas, bersedekah 170.000 gram emas. Ada nggak orang yang sedekah 170 gram emas? Kalau diuangkan berapa kira-kira? 1 gram emasnya itu 500.000 rupiah. Berarti Abdurrahman bin Auf sedekah 85 miliar hadirin. Bahkan pernah Abdurrahman bin Auf ngasih sedekah 50.000 dinar buat veteran perang Badar. Dikali 500.000 dikali 212.500 gram, karena 50 dinar dikali 4,25 dikali 500, maka Abdurrahman bin Auf 106 miliar sedekah. Ada nggak yang sedekah kira-kira? Masya Allah, harta ini titipan. Fasayunasiruhu lil yusra, dalam surah Al-Lail tegaskan, maka Allah akan mudahkan urusan kita yang awalnya sulit, yang bisnisnya gagal jadi sukses. Saya meneliti dalam disertasi saya, ternyata ketika karyawan itu rajin bayar zakat, bukan hanya bisa bermanfaat bagi karyawan, tetapi meningkatkan omset profit terhadap perusahaan itu. Di antaranya JBRI. Ketika awalnya karyawan terkumpul dana kurang lebih 5 miliar, maka keuntungannya kurang lebih 8 triliun sampai 10 triliun, 10 miliar bisa sampai 11 triliun. Itu terus naik dan naik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam surah Al-Asr, kalau kita ingin sukses, alladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau diibaratkan kita naik kereta api, masinis mengerem mendadak. Penumpang ada yang duduk, ada yang berdiri. Saya tanya hadirin hadirat semuanya, kira-kira ketika masinis rem mendadak, siapa yang berpengaruh terhadap rem mendadak itu kira-kira? Yang duduk, yang berdiri? Udah pernah naik kereta belum nih? Kayaknya kereta getek nih. Ternyata hadirin-hadirat yang berpengaruh terhadap guncangan adalah penumpang yang berdiri. Karena kenapa? Tidak memiliki pijakan yang kokoh, yang kuat, dan pegangan yang kuat, sehingga dia terombang-ambing. Simbolnya apa? Simbolnya orang yang imannya lemah, tidak kokoh. Saat Allah berikan bencana alam, saat Allah berikan musibah, Allah berikan kegagalan, bisnisnya gagal, dagangnya nggak laku-laku, karena imannya lemah, akhirnya mudah terkecoh oleh godaan rayuan iblis setan. Akhirnya suruh datang kepada yang kubur apa yang subur, Pak? Oh, Ustaz Harun lahirnya hari Selasa, ketik break pasti Selasa, enggak cocok menjadi air. Awalnya jualan es cendol berhenti. Akhirnya percaya apa? Sama dukun, padahal tidak boleh. Yang perlu adalah kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda mereka yang duduk tenang, memang terguncang, tapi dia dalam kondisi yang kokoh, sehingga hatinya menjadi tenang. Barangkali ini saja yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan, nanti akan kita lanjutkan dalam kajian diskusi. Wallahu. Dimana ibu-ibu sudah paham semua, kayaknya udah ngantuk semuanya. Jadi katanya ikan sepat, ikan gabus ditaruh di ikan tawar, lebih cepat, lebih bagus, perut udah lapar gitu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sebelum kita tutup dengan doa, marilah kita merenung. Kalau kita naik pesawat, umpamanya tujuan ke Medan, ke Riau, bisa jarak tempuh 1,5 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam.
Yang perlu kita renungkan, kenapa kita bisa tidur? Kenapa penumpang ada yang tidur? Ternyata lacak punya lacak. Saya sendiri kalau berangkat mengisi acara keluar daerah misalkan bisa tidur, karena saya yakin bahwa maskapai penerbangan memberikan apa namanya, kalau pilot ya, memberikan pilot yang terbaik, sehingga karena saya yakin bahwa maskapai pilotnya adalah terlatih profesional, maka saya bisa tidur. Coba kalau seandainya saya tidak yakin, bisa tidur nggak kira-kira Pak? Nggak bisa tidur. Itu kita baru yakin kepada pilot maskapai memberikan yang terbaik terhadap pilot. Demikian halnya dengan kita. Kalau hati kita ingin tenang, bukan hanya percaya kepada pilot, percaya kepada yang menciptakan pilot itu sendiri, yang menciptakan alam semesta. Kalau kita yakin saat mendapatkan rezeki, rezekinya sedikit, karena yakin dalam hati Allah lah yang maha memberi rezeki, Ar-Razzaq. Usaha kita gagal, kalau kita meraih kesuksesan, kita akan mudah dari bersyukur kalau sukses. Kalau gagal, kita mudah tenang, tabah. Karena kenapa? Allah telah tegaskan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dalam surah Muhammad Allah telah tegaskan, ternyata Allah menguji manusia dengan kesuksesan dan kegagalan yang ini jarang dipahami. Kalau manusia diuji dengan kegagalan, kesuksesan, akan mudah dia memang sabar. Tapi yang kebanyakan manusia tidak kuat diberikan kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Bagaimana Allah menggambarkan karakter manusia saat diberikan kenikmatan, jabatan, kesuksesan, jadi legislatif, jadi eksekutif, jadi pejabat dan sebagainya, maka mereka menyatakan saat mendapatkan kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, Allah telah memuliakan saya, doa saya dikabul, sehingga menjadi sombong. Nauzubillah. Wa amal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun manusia saat diberikan rezeki yang sedikit, tidak banyak, tidak sesuai yang diinginkan, yang diharapkan, maka kebanyakan mereka yang mengingkarinya. Fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan telah menghina. Wajar saja banyak gara-gara paceklik, gara-gara dia tidak punya uang, satu keluarga bunuh diri, minum baygon, na'udzubillahi min dzalik. Karena kenapa? Imannya yang tidak kuat. Kalau kita ingin sukses, yuk kita kuatkan iman kita. Alladzina amanu, mumpung kita belum akhiri di tahun 2013, kita tingkatkan amal ibadah kita, sholat kita, karena kalau sudah meninggal nggak bisa kita sholat lagi, nggak bisa kita berbuat baik lagi terhadap anak kita, terhadap istri kita, terhadap tetangga kita, masyarakat kita. Hidup di dunia cuma sebentar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bisa kita belajar dengan tukang parkir. Tukang parkir simbolnya, yang parkir itu mobilnya bagus-bagus. Sombong nggak kira-kira tukang parkir? Saudara, nggak boleh sombong. Kenapa? Bukan mobil dia. Nggak harus sombong. Ada yang tukang parkir bertenteng-tenteng, oh ini Alfa, ini Camry. Bukan mobilnya. Kenapa harus sombong? Ketika sang pemilik mobil itu mengambil semuanya sampai bersih di parkiran, dia jangan marah-marah. Demikian halnya dengan harta, anak, jabatan. Ketika sang maha pencipta mengambilnya, karena semuanya titipan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, semuanya titipan. Yang pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman kepada Allah, dia akan qanaah, terima keputusan Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun ujiannya. Diberikan kesuksesankah, diberikan kegagalankah, sehingga minal khasirin qad aflahal mu'minun. Sebutlah sukses orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mudah untuk salatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mudah melakukan perbuatan yang bermanfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Khairun nas antaumun nas, dia bermanfaat kehadirannya di tengah masyarakat.
Walladzina hum li zakati fa'ilun. Resepnya kalau ingin sukses, saat harta kita cukup nisab, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Kalau belum, sangat dianjurkan untuk bersedekah. Walladzina hum li furujihim hafizun. Resepnya kalau kita ingin sukses tidak hanya dalam surah Al-Asr, dalam surah 23 surah Al-Mu'minun pun Allah tegaskan, umumnya orang dikasih harta, jabatan, lupa menjaga kehormatannya, kemaluannya. Karena kenapa? Kenapa timbul terjadinya penyakit AIDS? Karena dia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu punya flash kan? Untuk anak mahasiswa, cucu kita itu yang kuliah, dia bawa flash disk. Ditaruh di laptop satu saja. Kira-kira ada virusnya nggak seharusnya? Nggak ada, kalau satu aja. Tapi kalau gonta-ganti laptop, komputer di warnet, kira-kira banyak virusnya ya. Wajar saja kalau banyak penyakit rajasinya. Singanya juga galak, ada rajanya. Nauzubillah min dzalik. AIDS, virus HIV AIDS. AIDS aku ingin duit saja, air aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dia salatnya khusyuk, tapi jaga salatnya waktunya. Sehingga yang kelima, orang yang beriman kepada Allah, dia akan menepati janjinya dan menjaga amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sehingga semoga kita termasuk orang yang mewarisi surga Firdaus. Rasulullah aja termasuk orang yang terpercaya, al-amin, terpercaya. Karena kenapa? Jujur, menggunakan konsep siddiq, tabligh, amanah, patona. Dulu Rasulullah dipercaya al-amin. Al-amin sekarang masih di penjara ya Pak. Al-Amin Nasution. Baik, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya dan kita memperoleh sukses hidup di dunia dan akhirat. Semoga akhir 2013 ini kita tutup dengan amal-amal kebajikan yang baik. Kita tingkatkan dan menyambut tahun 2014, kita tingkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan ya Allah, orang-orang yang memperoleh kesuksesan ya Allah. Saat Engkau beri ujian kesuksesan ya Allah, kami mudah untuk bersyukur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami diberikan ujian, musibah, bencana alam dan kegagalan, kami mudah untuk sabar, kami mudah untuk tenang ya Allah. Jadikanlah kami mukmin yang sejati ya Allah, yang senantiasa menerima keputusan darimu ya Allah. Ya Rabbana ya Kudus, ajib lana bisifah ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah kesehatan ya Allah, agar kami bisa mengakhiri tahun 2013 ini beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang halal dan yang thayyib ya Allah, agar kami bisa memberikan manfaat terhadap anak-anak kami ya Allah, kepada keluarga kami dengan rezeki yang halal ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak yang saleh dan yang salehah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bi'idznillah ya Allah. Ya Rabbana ya Kudus, ajib lana birtifa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal yang banyak ya Allah, agar kami bisa menunaikan ibadah haji ya Allah. Atau kami yang sudah pergi haji bisa kembali kami ya Allah, bisa kembali lagi ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kepada kami ya Allah untuk bisa memberangkatkan kedua orang tua kami bisa ibadah haji dan umrah ya Allah. Biiznillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir
lana wa liwalidina warhamna